Salam sejahtera, senang sekali ada dalam renungan rohani saat ini. Dan hari ini kita ada dalam sebuah tema yang akan menolong saudara dan saya mengerti tentang bagaimana pergaulan yang benar, pergaulan yang bisa menolong saudara dan saya di tengah dunia yang menawarkan cara-caranya untuk memikat orang lain, untuk mendapatkan persahabatan apapun sebutannya. Tapi kita perlu mengerti bahwa dalam memilih teman, dalam sebuah pergaulan itu menentukan siapa diri kita dan orang yang kita ajak sebagai teman. Karena itu ada dalam tema pergaulan, bijaksana dalam memilih teman, maksud saya dengan tema itu, yakni dari 1 Korintus 12 ayat 33. Saudara yang terkasih, saya ingat salah satu pernyataan dari Margaret Thatcher, tunjukkan padaku siapa teman-teman, maka aku akan tunjukkan kepadamu seperti apa masa depan. Saya pikir pernyataan ini mungkin saudara berpikir ini lebih cocok untuk anak-anak muda yang lagi mau menemukan jati diri. Tunjukkan padaku seperti apa teman-teman, maka aku akan tunjukkan kepadamu seperti apa masa depan. Tapi bukankah semua kita adalah orang-orang yang begitu rapuh, yang hari ini berjuang untuk menjadi orang baik, tetapi yang mendapati diri kita di kemudian hari kita sudah meniru, kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai pergaulan di luar sana, dan kita tahu kita berubah menjadi orang yang bukan lagi yang kita inginkan. Bukankah itu pergumulan besar saudara dan saya? Bagaimana nilai-nilai yang tidak benar, hal-hal yang negatif, hal-hal justru yang merusak begitu cepat berpengaruh pada diri saudara dan saya. Karena itu dalam catatan kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, karena kita tahu Korintus itu terkenal sebagai kota besar tetapi kota maksiat. Jadi orang benar-benar tidak menghormati tubuh mereka, benar-benar tidak menghormati apa yang makan sebagai kesucian dan kehidupan yang baik. Karena itu kalau orang berbicara dengan istilah Korintuskan dia, artinya kita lagi membuat maksiat dengan seseorang. Itu bahasa yang terkenal pada waktu itu. Nah, kepada jemaat Kristen ada di Korintus, Paulus katakan hati-hati membina pergaulan. Artinya hati-hati dalam pertemanan yang terlalu dekat, sehingga nilai-nilai dari orang-orang Korintus itu justru akan merusak kamu sebagai orang Kristen. Ini bukan berarti Paulus mengatakan kita menjadi orang Kristen yang membuat tembok dengan orang lain karena merasa diri lebih suci atau lebih superior, bukan itu. Tetapi dia mengatakan bahwa dalam pertemanan terlalu dekat, tanpa punya filter yang baik, tanpa punya ketergantungan dan iman yang kuat, justru itu akan merusak saudara dan saya. Saya lihat atau kita lihat dalam catatan kitab Kejadian, sebelum peristiwa Sodom dan Gomora, Lot, keponakan dari Abraham, adalah laki-laki muda yang waktu itu memilih lembah Yordan yang dikenal nanti kemudian sebagai Sodom dan Gomora dihancurkan. Nah, ketika dia ada di sana, Alkitab mencatat bagaimana istri dan anak-anaknya termasuk adalah orang-orang terpengaruh dengan pergaulan itu, sehingga Tuhan menjadi muak, dan pada akhirnya melalui doa syafaat Abraham kepada Allah, Lot diselamatkan, istrinya tidak. Kita bisa menafsirkan secara kasar seperti ini. Kenapa istrinya menoleh ke belakang? Susah untuk meninggalkan hal lama kedagingan yang mengikat kita berpuluh tahun. Pergaulan di Sodom dan Gomora telah menggairahkan hati, harta kekayaan, dan semua hal-hal yang mendukakan Tuhan begitu masuk terlibat dalam kita, sehingga sulit untuk melepaskannya. Dan ternyata Alkitab menunjukkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. Setelah peristiwa Sodom dan Gomora, anak-anak kandung daripada Lot, anak-anak perempuan mereka dari Lot adalah perempuan yang meniduri bapaknya sendiri. Dalam istilah kita adalah incest, hubungan seks di dalam keluarga. Mengapa hal mengerikan ini terjadi dalam diri Lot dan anak-anak perempuan? Jawabannya very simple. Karena pergaulan yang buruk di sana telah merusak dan merasuk dalam hidup anak-anak Lot. Itulah mengapa ketika Alkitab berbicara dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, mau mengatakan berhati-hatilah bahwa kita ada di dalam dunia ini. Kata Yesus dalam Injil Yohanes, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Saudara dan saya ada di tengah dunia ini, tapi kita tidak harus hidup seperti orang-orang dunia ini. Memang konsekuensinya adalah kalau saudara hidup seperti itu di tempat kerja saudara, di tempat di mana saudara berkarir, termasuk di masyarakat atau dalam bergereja atau apapun sebagai orang-orang muda, ketika kita mau hidup dalam integritas pergaulan yang benar, kita akan dikatakan orang fanatik, orang kampungan, terlalu kuno. Tapi ketika kita membayar harga yang tinggi dengan tetap menghormati Kristus, maka kita akan menuai buah-buah yang hebat di kemudian hari. Silakan lihat pribadi-pribadi yang ada di samping kiri kanan saudara dan saya di sekitar kita.
yang begitu menggampangkan memakai falsafah nilai-nilai dunia ini, pergaulan-pergaulan yang merusak mereka dari seorang anak Tuhan menjadi orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi di kemudian hari? Selain kekecewaan dan hidup yang merana, yang kecewa. Karena itu saudara dan saya, Tuhan menginginkan kita menikmati kebahagiaan, tetapi bukan dengan cara meninggalkan prinsip-prinsipnya, lalu memakai semua prinsip dunia, termasuk dalam hal pergaulan kita setiap hari. Silakan kita membina persahabatan dengan siapapun, karena kita harus menyaksikan Kristus kepada semua orang. Tapi ingatlah, jati diri kita adalah anak Tuhan. Seperti ikan yang ada di tengah lautan, tetapi tidak pernah asing. Seperti itulah orang Kristen. Kita ada di tengah dunia ini, tetapi kita tidak harus sama dengan mereka. Kita membina pergaulan persahabatan, tetapi kita tahu standar kita adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang mau. Karena memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang dalam hal pergaulan, tetapi kita bisa menyenangkan Kristus untuk mengatakan no, tidak kepada sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, dan yes pada apa yang merupakan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam renungan rohani pada saat ini. Amin.